Kata, bab 1032. Wajah Gu Yue tidak lagi terlihat seperti arogansi dari sebelumnya. Dia menggunakan waktu setengah hari sebelum berhasil merangkak keluar dari bayang-bayang kegagalan. Yang disebut semakin tinggi Anda memanjat, semakin keras Anda jatuh, menggunakannya untuk menggambarkan Gu Yue sempurna. Tapi Gu Yue memang berbakat juga. Setelah setengah hari, dia akhirnya berhasil mengingat kembali benaknya dan melemparkannya ke dalam pertarungan dengan Rendong. Tujuannya sangat sederhana, dari tempat dia jatuh, dari tempat dia akan bangun. Dia ingin mendapatkan kembali kepercayaan dari Rendong. Kalau tidak, setelah pertempuran pil hari ini, dia, seorang alkemis jenius yang sebelumnya menyilaukan Cloudmarsh City, mungkin akan memudar ke kerumunan mulai dari sini. Siapa gadis kecil itu? Kemenangan berturut-turut 3420 Gu Yue benar-benar berakhir begitu saja. Ia, berpikir tentang itu seperti memiliki mimpi. Setelah Lord King Yunzi, Gu Yue adalah ahli alkimia jenius pertama yang bisa memenangkan begitu banyak pertandingan berturut-turut. Aku sebenarnya sudah berpikir bahwa dia pasti akan bisa mencapai ketinggian Lord King Yunzi di masa depan. Petik 2. Omong-omong, penawaran senyap adalah keterampilan pamungkas pengendalian diri yang dibuat oleh Lord King Yunzi. Mungkinkah gadis ini benar-benar memiliki koneksi dengan Lord King Yunzi? Ini, tidak mungkin, kan? Aku belum pernah mendengar tentang Lord King Yunzi yang memiliki penerus sebelumnya. Gu Yue memenangkan lebih dari 3400 pertandingan berturut-turut, tidak ada yang akan meragukan kekuatannya. Bagi Xiao Ruyan untuk bisa mengalahkan Gu Yue, itu hanya bisa menunjukkan bahwa kekuatannya bahkan lebih besar. Tetapi pada saat ini, semua orang mulai tertarik pada kekuatan Rendong. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Busibodis sudah tahu bahwa Rendong adalah adik magang Xiao Ruyan. Lalu apakah Gu Yue akan jatuh dua kali di tempat yang sama? Ini sangat berharga untuk dinanti. Pertarungan pil dimulai. Kali ini, Gu Yue melepaskan semua keterampilannya, berharap untuk menunjukkan kekuatannya hingga batasnya. Tapi tatapan semua orang terfokus pada Rendong. Penawaran diam lagi. Tidak lama kemudian, seruan seru terdengar di mana-mana lagi. Realem legendaris. Ini realem legendaris lagi. Ya dewa, orang seperti apa yang bisa mengajar kakak senior dan saudara junior yang begitu menakutkan? Penyempurnaan pil berakhir. Kaisar Alkimia memeriksa pil sekali lagi. Gu Yue, pil obat bermutu tinggi. Rendong, pil obat bermutu tinggi. Rendong menang. Mendengar putusan ini, Gu Yue langsung menjatuhkan diri dengan lemah ke tanah, seolah-olah dia benar-benar kehabisan kekuatannya, babak belur keluar dari akal sehatnya. Meskipun dia hampir tidak berhasil menenangkan pikirannya, bayangan kekalahan terakhir masih melayang di hatinya. Dalam keadaan seperti itu, sudah sangat tidak mudah baginya untuk masih dapat memperbaiki pil obat bermutu tinggi. Hanya saja lawan yang ditemuinya adalah Rendong. Rendong yang sekarang sudah benar-benar berbeda dari Rendong yang merendahkan saat itu. Melalui selusin tahun penempaan ini, dia sudah tumbuh menjadi Grandmaster sejati dari suatu zaman. Saat ini, kekuatan alkimia daunnya tidak sedikit pun lebih rendah daripada Xiao Ruyans. Dengan lebih dari 3400 pertandingan dan dia belum merasakan kekalahan. Kali ini, ia dikalahkan dalam 2 pertandingan langsung. Pukulan ini baginya terlalu hebat. Hehe, melebihi Lord King Yunzi, kau masih 10.000 tahun terlalu dini. Lebih dari 3400 pertandingan kemenangan berturut-turut tidak memiliki banyak kualitas sama sekali. Hanya saja kau tidak pernah bertemu lawan sejati, itu saja. Sementara Lord King Yunzi saat itu, praktis menantang seluruh alkemis jenius Realem Divine dengan kekuatannya sendiri. Sementara Anda, seberapa besar keributan yang Anda sebabkan. Oleh karena itu, Anda harus tahu bagaimana membuat seseorang kagum. Xiao Ruyan berkata dengan acuh tak acuh. Itu seperti Gu Yue kehilangan jiwanya, sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Ketika seseorang jatuh dari puncak, penurunan yang luar biasa ini sangat mudah untuk membuatnya hancur. Gu Yue saat ini jelas seperti itu. Beberapa tahun ini, dia sudah dipuja di langit oleh seluruh kota Cloudmarsh, mengatakan bahwa dia akan melampaui ketenaran King Yunzi. Tapi hari ini, dia dikalahkan 2 kali berturut-turut di bawah tangan Xiao Ruyan dan Rendong, segera menghancurkan kepercayaan dirinya yang kuat. Ketika Xiao Ruyan melihat penampilan Gu Yue, dia juga tidak bisa repot-repot menawarinya lagi. Jujur saja, dia tidak ingin mengajak orang seperti itu menjadi murid. Lupakan saja, nona muda ini murah hati dan tidak akan meributkan pelanggaranmu. Junior Apprentice Brother, ayo pergi, kata Xiao Ruyan.
Rendong mengangguk dan berjalan menuruni panggung bersama dengan Xiao Ruyan. Tunggu sebentar. Kedua orang tidak berjalan jauh ketika mereka mendengar Gu Yue berteriak dari belakang. Xiao Ruyan dan Rendong menoleh dan baru saja akan berbicara, tetapi Gu Yue memiliki tatapan serius ketika dia berkata, "Aku, Gu Yue, adalah seorang lelaki dari kata-kataku. Karena aku kalah darimu, aku akan mengakui kehilangan saya." Petik 2. Membanting. Gu Yue segera memberikan kowtow yang keras dan berteriak, "Tuan." Membanting. Menguasai. Membanting. Menguasai. Gu Yue langsung bersujud 3 kali dan memanggil Tuan 3 kali. Itu tidak asal-asalan sama sekali. Dia yang begitu malu membuat Xiao Ruyan agak terkejut. Dalam sekejap ini, kesannya terhadap Gu Yue mengalami sedikit perubahan. Agaknya, orang ini adalah pemuda yang tidak tahu apa-apa yang kepercayaannya membengkak sampai ekstrim. Tidak menyadari logika, selalu ada seseorang yang lebih baik dan surga di luar surga. Tapi jujur saja, kekuatan dao alkimia orang ini masih agak tangguh. Meskipun yayasannya tidak sekokoh mereka berdua, juga sulit didapat oleh orang-orang muda. Xiao Ruyan melambaikan tangannya ketika dia melihat situasi dan berkata, "Baiklah, baiklah, masalah ini berakhir di sini. Itu hanya kehilangan 2 pertandingan pertarungan pil, bukan masalah besar. Mengetahui penghinaan dan berjuang lebih keras sesudahnya, itulah bagaimana seharusnya pria sejati menjadi." Petik 2. Xiao Ruyan memiliki penampilan guru tua, dan sebenarnya benar-benar menganggap dirinya sebagai tuannya, dan mulai memberi kuliah pada Gu Yue. Dia tidak berharap Gu Yue mengatakan dengan wajah tegas, "Aku, Gu Yue, benar pada kata-kataku. 2 pertandingan ini, aku dengan sepenuh hati diyakinkan oleh kekalahanku. Mulai sekarang dan seterusnya, aku, Gu Yue, akan menjadi nona murid Ruyan. Tuan ada di atas, terimalah busur dari murid ini." Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia memberikan kowtow lain, dan itu dianggap sebagai upacara mengakui seorang tuan. Dengan ini, itu Xiao Ruyan yang agak terkejut. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak mungkin, aku tidak memiliki kualifikasi untuk menerima murid. Wanita muda ini bahkan belum lulus dari magang sendiri. Tetapi Gu Yue bangkit berdiri dan berkata, kami berdua memiliki perjanjian sebelumnya, bagaimana Anda bisa mengingkari kata-kata Anda? Ada begitu banyak orang dalam profesi yang sama memberikan kesaksian hari ini, bagaimana saya, Gu Yue, menjadi seseorang siapa yang menjadi gemuk karena memakan kata-katanya. Tidak peduli apa, aku sudah menjadi muridmu. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengikuti. Petik 2. Mendengar itu, wajah Xiao Ruyan menjadi hitam. Pria ini benar-benar seperti plester kulit anjing, menempel padanya. Tidak jauh lagi, ketika Aoqian melihat adegan ini, dia tidak bisa menahannya untuk menganggapnya lucu ketika dia berkata, bocah ini memiliki penilaian yang baik. Dia ingin mengakui Nona Xiao sebagai tuannya mungkin masih mengincar tuanku. Untuk dapat berjalan keluar dari bayang-bayang kekalahan begitu cepat, dia juga bakat yang menjanjikan. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, 2 pertandingan ini mungkin menjadi awal yang baru baginya. Jika dia benar-benar menyelesaikan 5.000 pertandingan berturut-turut, jalan di masa depan akan lebih sulit daripada itu. Ketika dia menerobos ke alchemy Emperor Realm, dia mungkin juga akan menjadi biasa-biasa saja. Kekuatan dari pembangkit tenaga alkimia Kaisar, dia mungkin masih berpikir terlalu sederhana di masa lalu. Petik 2. Mengenai kata-kata Ye Yuan, Aoqian dan yang lainnya semua sangat merasakan hal yang sama. Ye Yuan bisa menghancurkan 5.000 lebih dari Kaisar Alkimia, tidak berarti bahwa orang lain juga bisa menghancurkan 5.000 atas Kaisar Alkimia. Tidak peduli apa, Kaisar Alkimia adalah keberadaan puncak alkemis Divine Realm saat ini. Kekuatan mereka tidak membuat remeh. Yang mulia, apa yang harus dilakukan tentang masalah ini? Bagaimana, saya pergi dan pukul bocah itu, kalau dia tetap bertahan. Aoqian berkata. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, biarkan saja. Aku ingin melihat seberapa tulus dia. Bab 1033. Menerima tatapan Ye Yuan, Xiao Ruyan dan Rendong juga tidak peduli dengan Gu Yue. Mereka langsung mengikuti Ye Yuan dan bersiap untuk pergi. Gu Yue benar-benar seperti permen lengket, mengikuti Xiao Ruyan di setiap langkah. Ahli Raja Surgawi yang terus-menerus mengikuti Gu Yue mengikuti di belakang Gu Yue. Wang Qian, kamu kembali ke penginapan dan menungguku dulu. Sebelum aku menemukanmu, jangan datang dan mencariku lagi, perintah Gu Yue. Ekspresi Wang Qian menegang, dan dia berkata dengan susah payah, Tuan muda, mungkinkah Anda benar-benar ingin mengakui gadis kecil itu sebagai tuanmu? Dalam pandangan saya, meskipun kekuatan gadis itu sangat kuat,
masih hanya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Tuan Muda. Dia masih belum cukup berkualitas untuk menjadi tuanmu. Petik 2. Gu Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti. Perbedaan antara aku dan dia sekarang tidak besar. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, perbedaan antara aku dan dia akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Oleh saat kita berdua mencapai puncak alchemy Emperor Realm, Tuan Muda ini mungkin bahkan tidak akan bisa melihatnya lagi. Petik 2. Wang Qian menatap Tuan Mudanya dengan aneh. Kepribadian Gu Yue, dia terlalu jelas. Kata-kata semacam ini yang mengurangi prestisenya sendiri, dia tidak akan pernah mengatakannya. Sepertinya hari ini, dia benar-benar yakin dengan kehilangannya. Tapi Tuan Muda, jika kepala keluarga tahu tentang hal ini, Wang Qian berkata dengan ragu-ragu. Gu Yue melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak mengatakan, saya tidak mengatakan, bagaimana dia akan tahu. Wang Qian tahu temperamen Tuan Muda. Tak berdaya, dia hanya bisa pergi sendiri. Pesta Ye Yuan memecah kerumunan dan baru saja akan pergi, tetapi jalan mereka diblokir oleh sekelompok orang. Orang di depan tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan penampilan yang sangat bersemangat. Lencana yang paling mencolok adalah lencana Kaisar Alkimia tingkat tinggi di dadanya. Alam surgawi memiliki banyak Kaisar Alkimia. Tetapi orang-orang yang mampu mencapai Kaisar Alkimia tingkat tinggi hanya sedikit. Antara Kaisar Alkimia tingkat awal dan Kaisar Alkimia tingkat tinggi adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Kaisar Alkimia tingkat tinggi adalah alam peringkat tertinggi di antara alam alkemis yang dibagi oleh Asosiasi Alkemis. Yang juga mengatakan bahwa dalam lingkup yang diakui Asosiasi Alkemis, Kaisar Alkimia tingkat tinggi adalah puncak para alkemis. Tentu saja, bukan karena tidak ada perbedaan antara Kaisar Alkimia tingkat tinggi dan Kaisar Alkimia tingkat tinggi. Di antara para alkemis, ada bentuk pidato ke arah sekelompok orang yang sangat kecil, yaitu puncak Kaisar Alkimia. Puncak Alchemy Emperor ini agak mirip dengan Void Mystic Realm di bidang kultivasi energi esensi. Hanya dengan diakui secara publik oleh semua orang sebagai Kaisar Alkimia Puncak, apakah itu benar-benar berdiri di puncak Alchemist Realm Divine? Dan hanya Kaisar Alkimia Puncak, yang akan disapa dengan hormat sebagai Si. Petik 1. Kelompok orang ini adalah sekelompok orang yang benar-benar membimbing arah dunia alkimia divine. Tentu saja, meski begitu, Kaisar Alkimia tingkat tinggi di depan ini adalah keberadaan yang sangat langka juga. Tidakkah berpikir bahwa mantan jenius kita yang tak ada bandingannya, King Yunzi, benar-benar jatuh ke keadaan yang menyedihkan hari ini? Tes-tes, Kaisar Alkemis peringkat awal, bukan. King Yunzi yang dibantai ke segala arah di kota Klutmarsh saat itu benar-benar kembali ke titik awal sekarang. Hahaha. Orang itu tertawa liar, tawanya membawa banyak kepuasan. Melihat Ye Yuan menghadapi musibah saat ini, dia tampaknya sangat terbebaskan. Tapi kata-katanya menyebabkan kegemparan di antara kerumunan. King Yunzi, Tuan Zuoking berkata bahwa dia adalah Tuan King Yunzi barusan. Ini, tidak ada kesalahan, kan? Apa, pria muda itu adalah Tuan King Yunzi? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Lord King Yunzi sudah lama meninggal? Mungkinkah yang dibicarakan Lord Zuoking adalah King Yunzi yang lain? Apakah kamu babi? Di dunia ini, selain Ji King Yun, siapa lagi yang berani menyatakan sebagai King Yunzi? Titik. Semua orang menatap ke arah Ye Yuan, terkejut dengan berita yang tak terduga ini. Ji King Yun tidak sekarat, berita ini, benar-benar terlalu mencengangkan. Terutama di kota Klutmarsh tempat ini. Di kota ini, Ji King Yun adalah keberadaan yang seperti dewa. Prestasinya di proklamasi Kaisar Alkimia adalah catatan seperti mitos. Selama 100.000 tahun, dia adalah satu-satunya figur legendaris. Para alkemis berkeliaran di kota Klutmarsh, terlepas dari seberapa kuat kekuatan mereka, tujuan mereka hanya satu, Ji King Yun. Saat itu ketika King Yunzi jatuh, seluruh kota Klutmarsh tertegun. Ada banyak alkemis yang segera membentuk organisasi untuk meratapi Ji King Yun. Tapi sekarang, Ji King Yun benar-benar hidup kembali. Bagaimana mungkin berita ini tidak mengejutkan mereka? Zuoking berkata dengan tawa menderu, itu benar, pemuda ini bernama Ye Yuan saat ini adalah idola kamu, Ji King Yun. Saat ini, dia hanya anjing liar. Ekspresi Aokian dan yang lainnya berubah dan mereka ingin bergerak untuk berurusan dengan Zuoking. Orang ini sebenarnya menghina orang dengan kata-kata. Ye Yuan melambaikan tangannya dan menghentikan mereka dari mengambil tindakan, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, anjing yang baik tidak menghalangi jalan, tersesat. Iyo, momentum yang mengesankan ini benar-benar tidak kalah untuk saat itu. Hanya memalukan bahwa kekuatanmu terlalu kurang.
Zuo Qing juga tidak marah dan hanya diejek. Ye Yuan meliriknya sekilas dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya beberapa orang lupa soal kehilangan sampai telanjang bulat waktu itu. Ye Yuan secara alami mengenali Zuo Qing ini di depannya. Di antara orang-orang yang menantangnya saat itu, Zuo Qing ini juga orang yang kekuatannya sangat tangguh. Hanya saja hati utilitarian orang ini terlalu kuat dan ingin menginjak reputasinya untuk naik. Selain hal-hal yang berkaitan dengan pertarungan pil, mereka bahkan menambahkan klausa lain. Orang yang kalah akan melepas semua pakaian mereka dan berlari selama 3 hari 3 malam di Cloud Marsh City. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Hasilnya secara alami bahwa Zuo Qing dihancurkan sampai dia dipukuli biru dan hitam. Masalah ini diperlakukan sebagai topik pembicaraan 300 tahun yang lalu dan merupakan lelucon untuk waktu yang sangat lama. 300 tahun kemudian, Zuo Qing ini benar-benar menjadi wakil penguasa kota-kota Cloud Marsh dengan mengguncang tubuhnya. Dengan pertempuran Harimau Putih, berita Ji Qingyun kembali sudah bukan rahasia di antara eselon atas Divine. Dengan status Zuo Qing, mengetahui tentang Ye Yuan juga bukan hal yang tidak terduga. Setelah mendengar Ye Yuan menyebutkan insiden ini, wajah Zuo Qing segera menjadi hitam sebagai bagian bawah pot. Lebih dari 300 tahun telah berlalu, alkemis Cloud Marsh City telah lama mengubah batch demi batch. Tapi masih ada beberapa yang tahu tentang masalah itu saat itu. Seekor anjing liar benar-benar berani menjadi terlalu sombong. Muncul secara terbuka di kota Cloud Marsh, bukankah kamu takut Ji Changlan datang untuk membunuhmu? Zuo Qing berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu kamu khawatir tentang itu. Kamu sebaiknya khawatir tentang pakaian pada kamu. Zuo Qing tidak bisa menahan diri untuk menahannya. Ye Yuan terus menggunakan masalah ini untuk menjengkelkannya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Kamu memang masih memberontak seperti dulu. Namun, sejak Lord King Yunzi kita tercinta kembali, apakah kamu tertarik bermain ronde lain? Kamu disapa dengan hormat seperti King Yunzi. Bahkan jika kamu hanya peringkat awal alchemy emperor pada saat ini, kekuatanmu mungkin tidak bisa diremehkan juga, kan? Kamu lihat, para alkemis kota Cloud Marsh yang tak terhitung ini semuanya menganggapmu sebagai idola mereka. Mungkinkah kamu tidak memiliki niat untuk memperluas cakrawala mereka? Zuo Qing tiba-tiba beralih wajah dan berkata dengan mengejek. Lebih dari 300 tahun telah berlalu. Kekuatan Zuo Qing tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama sejak lama, sementara Ye Yuan hanya memiliki kekuatan kaisar alkimia peringkat awal saat ini. Dia bertaruh bahwa Ye Yuan tidak berani bersaing dengannya. Ketika dia tahu bahwa Ye Yuan muncul di kota Cloud Marsh, reaksi pertamanya adalah datang dan menghinanya dengan kejam. Saran Zuo Qing tidak dipandang rendah oleh penonton di sekitarnya. Sebaliknya, masing-masing dari mereka semua mengungkapkan pandangan antisipasi. Jika itu yang lain, mereka pasti akan merasa bahwa Zuo Qing menggertak yang lemah sebagai yang kuat. Tapi Ye Yuan berbeda. Ye Yuan adalah dewa di hati mereka dan tidak terkalahkan. Bahkan jika Zuo Qing adalah kaisar alkimia tingkat tinggi, tidak mungkin bagi Lord King Yunzi kalah darinya juga. Previous. Bab 1034. Kecuali, ini adalah cara mereka melihatnya. Mencapai batas Zuo Qing, orang akan tahu seberapa besar jarak antara kaisar alkimia tingkat awal dan kaisar alkimia tingkat tinggi. Dia menghabiskan 300 tahun sebelum menerobos dari kaisar alkimia tingkat awal ke kaisar alkimia tingkat tinggi. Sementara saat ini, Ji Qingyun baru saja memasuki alkimia kaisar realem. Yang setara dengan mengatakan bahwa Ye Yuan berbaris di tempat selama 300 tahun ini. Zuo Qing berlatih dengan pahit selama 300 tahun. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Ji Qingyun yang berbaris di tempat, dia harus mencari tahu untuk pergi bunuh diri. Dia mengatakan kata-kata ini tidak diragukan lagi ingin memuji Ye Yuan tinggi-tinggi ke langit, lalu di depan semua orang, untuk membunuh dewa. Selama dia bisa mengalahkan Ji Qingyun, dia akan mendapatkan ketenaran dan status yang tak terhitung banyaknya. Tentu saja, masih ada sumber daya tanpa batas. King Yunzi tinggi di puncak. Statusnya adalah dewa yang tahu berapa kali lebih tinggi dibandingkan ketika dia baru saja memasuki alkimia kaisar realem saat itu. Menyembeli ke segala arah di Cloud Marsh City hanyalah pertengkaran kecil. Tapi 300 tahun kemudian, King Yunzi adalah sosok puncak sejati. Menyeret Ji Qingyun saat ini, implikasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan saat itu. Meskipun agak menang melalui cara ortodoks, siapa yang meminta Ji Qingyun untuk berani tampil di kota Cloud Marsh dengan cara yang angkuh? Ye Yuan tersenyum sampai Zuo Qing merasa agak khawatir. Bagi Zuo Qing,
Ji Qingyun adalah mimpi buruk yang tidak pernah bisa dihilangkannya seumur hidup. Setelah pertempuran saat itu, Ji Qingyun memiliki kenaikan meteorik dan naik langsung ke posisi tinggi, dan hanya menggunakan waktu yang sangat singkat untuk naik ke puncak dunia alkimia dunia surgawi. Sementara dia, meskipun tidak sampai memudar ke kerumunan, bertahun-tahun telah berlalu, tetapi dia masih tidak dapat menerobos ke batas puncak kaisar alkimia. Langkah ini terlalu sulit. Sudah 300 tahun. Kamu, orang ini, benar-benar lumpur yang tidak bisa menahan tembok. Kamu yakin ingin mengadakan pertarungan pil denganku? Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan senyum tipis. Melihat ketenangan dan ketenangan Ye Yuan muncul, hati Zuo Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Ketenaran King Yunzi terlalu serius. Lebih jauh lagi, reputasinya yang menakjubkan itu didapat dari pertandingan demi pertandingan untuk menghancurkan orang lain. Kecuali, saat dia berpikir tentang ranah Ye Yuan saat ini, Zuo Qing memutuskan dengan tenang sekali lagi. Orang ini jelas-jelas berpura-pura misterius. Lihatlah apa yang kamu katakan, untuk bisa mendapatkan bimbingan Tuan King Yunzi, Zuo ini dihormati dengan segala cara yang mungkin. Zuo Qing berkata sambil tersenyum. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, seperti yang kau inginkan. Bicara jujur, datang ke Cloudmarch City, aku benar-benar masih agak mengenang perasaan saat itu. Mendengar percakapan Ye Yuan dan Zuo Qing, Gu Yue ingin menemukan sepotong batu untuk bunuh diri. Dia benar-benar postur di depan Tuan King Yunzi. Dia benar-benar postur di depan Tuan King Yunzi. Yang meminjamkan empedunya untuk berani postur di depan Tuan King Yunzi. Keyakinan Gu Yue membengkak pada satu titik dan berpikir bahwa dia benar-benar bisa melampaui King Yunzi. Tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan murid Lord King Yunzi. Tuan, dia benar-benar Tuan King Yunzi. Gu Yue menarik Xiao Ruyan dan menebalkan kulitnya untuk bertanya. Xiao Ruyan melemparkannya dan berkata sambil tersenyum, kalau tidak, bagaimana menurutmu? Menamparkan. Gu Yue dengan kejam memberi dirinya 2 tamparan ketat dan berkata, memintamu untuk memiliki mata tetapi gagal melihat. Memintamu untuk merendahkan. Tuan, kamu harus menganggapku sebagai murid. Aku, Gu Yue, harus mengakui kamu sebagai tuanku. Petik 2. Wanita muda ini tidak bisa menelepon. Aku sendiri bahkan belum lulus dari magang. Kata Xiao Ruyan. Hahaha, aku tahu bahwa Lord King Yunzi tidak akan mati semudah itu. Kematian Lord King Yunzi adalah kerugian besar bagi dunia alkimia alam surgawi. Saat itu, saya bahkan menyesali hal ini untuk waktu yang lama. Tidak berpikir bahwa dia benar-benar merebut kepemilikan dan dihidupkan kembali. Lord King Yunzi adalah tujuan seumur hidupku. Saat itu, ketika aku mendengar berita kematiannya, aku benar-benar hampir hancur. Aku hanya tidak bisa membayangkan bahwa dia benar-benar tidak mati. Cukup banyak alkemis, terutama alkemis muda, semuanya seperti mereka disuntikkan stimulan. Ketika mereka tahu bahwa Ye Yuan adalah Ji Qingyun, mereka benar-benar sangat gelisah. Di dunia alkimia, Ye Yuan adalah sosok seperti paradigma absolut. Dia berbeda dari para kaisar alkimiawan veteran puncak itu. Ketika dia maju ke puncak kaisar alkimia, dia terlalu muda. Selain itu, karena masih muda dan gegabah saat itu, membantai semua arah di Cloudmarch City dan menjadi orang nomor 1 dalam 100.000 tahun, ini membuatnya menjadi idola alkemis jenius yang tak terhitung jumlahnya. Gejolak emosional kehilangan dan memulihkan kembali idola mereka adalah apa yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Melihat penampilan emosi yang meninggi di mana-mana, Aoqian dan kawan-kawan juga takjub tanpa henti. Mereka semua sudah menjadi tokoh generasi yang lebih tua. Hal-hal yang mereka alami jauh, terlalu banyak. Tapi mereka belum pernah melihat sebelumnya bahwa goyangan seseorang di alam surgawi bisa begitu besar. Bahkan Aoqian, monster tua yang hidup selama 40.000 tahun ini, dia merasa bahwa dia telah memperluas wawasannya hari ini juga. Adapun Zuo Qing, dia mencibir dingin di dalam hatinya. Ketika saya menginjak-injak idola Anda di bawah kaki saya benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang Anda semua miliki. Ye Yuan saat ini sudah bukan Ji Qingyun saat itu. Berpikir dalam hatinya, Zuo Qing membuka mulutnya lagi dan berkata, Tuan King Yunzi, mengapa tidak memainkan permainan kecil itu sekali lagi? Ye Yuan tertegun dan segera tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, identitasmu sekarang luar biasa. Melakukan hal memalukan seperti ini lagi tidak terlalu baik, kan? Huhu, bersenang-senang saja, Zuo Qing berkata seolah dia sudah merencanakan semuanya. Baiklah kalau begitu, karena kamu rela kehilangan muka sendiri, itu terserah kamu juga.
Namun, kita berdua bersaing dalam alkimia, siapa yang akan menjadi hakim? Ye Yuan menahan diri untuk tidak berkomentar. Zhuo Qing membeku. Dia tidak memikirkan hal ini. Dengan kedua identitas mereka, rata-rata orang benar-benar tidak bisa menjadi hakim. Aku ingin tahu apakah lelaki tua ini memiliki kualifikasi untuk menjadi hakim. Saat itu, suara serak dan tua tiba-tiba terdengar dari antara kerumunan. Semua orang melihat ke arah berusaha menemukan pemilik suara. Mereka melihat seorang lelaki tua yang rambut dan janggutnya semua putih muncul di tengah orang banyak, dengan penampilan seperti orang bijak. Tatapan Zhuo Qing berubah serius ketika dia berkata dengan terkejut, ternyata itu adalah Lord Han Qingzi. Oh tentu saja Anda memiliki kualifikasi ini. Han Qingzi adalah seorang alkemis keliling tanpa sekte apapun. Tapi dia, orang ini, terkenal tidak memihak. Pamornya di dunia alkimia sangat tinggi. Tentu saja yang paling cocok baginya untuk menjadi hakim. Tapi ketika Ye Yuan melihat Han Qingzi, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu, orang tua ini yang setengah jalan ke bumi, benar-benar datang untuk ikut bersenang-senang juga. Han Qingzi perlahan naik ke atas panggung dan berkata sambil tersenyum, pembukaan Taman Obat Imemorial, zaman agung seperti ini, yang alkemis tidak akan dipindahkan. Hanya saja orang tua ini tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar kembali. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kembali, beberapa hal harus dilakukan. Pertengkaran kecil semacam ini, saya tidak berpikir bahwa Anda juga mau bergabung. Tidak takut merendahkan status Anda juga. Han Qingzi tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Anda melihat ekspresi semua orang di bawah panggung, apakah Anda masih merasa itu pertengkaran kecil? Selanjutnya, tidak bertemu selama bertahun-tahun, orang tua ini juga sangat ingin tahu apakah budidaya Dao Alkimia Anda benar-benar menurun atau tidak. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, baiklah. Kalau dipikir-pikir, hanya kaulah yang paling cocok juga. Mulailah kemudian. Han Qingzi dan Ye Yuan berbicara dengan baik tetapi menggantung wakil penguasa kota Cloudmarsh City mengering di satu sisi. Ini membuat Zhuo Qing suram sampai ekstrim. Tapi dia juga tahu bahwa dengan bagaimana Han Qingzi mengobrol dengan gembira dengan Ye Yuan, mengenai menilai hal semacam ini, dia benar-benar tidak akan berpihak pada satu sisi. Kata, Bab 1035. Pada akhirnya, formula pil yang dipilih oleh Han Qingzi untuk kedua orang tersebut adalah pil Purple Clarity Jade Heaven. Pil Purple Clarity Jade Heaven adalah pil obat tier 9 bermutu tinggi. Tingkat kesulitannya menengah. Untuk Kaisar Alkimia tingkat tinggi, juga tidak mudah untuk bisa disempurnakan. Tentu saja, dengan kekuatan Zhuo Qing, memperbaikinya seharusnya tidak menjadi masalah besar. Itu hanya masalah kelas. Menuju ini, Ye Yuan memiliki pandangan acuh tak acuh. Zhuo Qing mencibir dingin di dalam hatinya, megah. Aku akan melihat sampai kapan kau bisa berpura-pura seperti itu. Mulailah kemudian, Han Qing berkata dengan dingin. Zhuo Qing sudah mengerahkan kekuatan yang cukup. Di bawah perintah Han Qingzi, telapak tangannya bergetar dan langsung menghancurkan obat-obatan roh di atas meja menjadi debu. Hancurkan obat-obatan dan kondensasi embrio. Saat Zhuo Qing bergerak, tekniknya mengejutkan semua orang. Zhuo Qing juga dianggap sebagai contoh berjuang lebih keras setelah mengetahui penghinaan. Setelah dikalahkan oleh Ye Yuan, dia tidak jatuh semangat. Dia berkultivasi dengan sekuat tenaga sebagai gantinya. Dalam waktu singkat 300 tahun, ia mencapai batas Kaisar Alkimia tingkat tinggi. Dalam 300 tahun dari Kaisar Alkimia tingkat awal ke Kaisar Alkimia tingkat tinggi, ini adalah pencapaian yang sangat mengesankan. Tidak semua orang bisa seaneh Ye Yuan, untuk dapat mencapai sejauh ini dalam beberapa lusin tahun yang singkat. Sebenarnya, ketika Ye Yuan meninggalkan Cloudmarsh City, dia sudah menjadi Kaisar Alkimia kelas menengah. Beberapa tahun itu, intensitas pertempuran pil Ye Yuan luar biasa. Tapi dia juga belajar dari poin kuat orang lain dan juga peningkatan besar-besaran pada kekuatan alkimia daunnya. Oleh karena itu sebabnya prestasi Zhuo Qing akan dibayangi ketika ditempatkan di depan Ye Yuan. Ketika Zhuo Qing masih peringkat menengah Kaisar Alkimia, Ye Yuan sudah sejajar dengan para pembangkit tenaga listrik puncak di alam surgawi. Sebagai wakil penguasa kota Cloudmarsh City, Zhuo Qing biasanya tidak akan dengan mudah mengambil tindakan juga. Bergerak di sini hari ini menunjukkan keahliannya yang mendalam. Kecuali, Ye Yuan melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan orang. Dia berjalan keluar dari formasi arai dan mulai mengobrol dengan Han Qingzi.
Han Qingzi tercengang dan langsung tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, kamu bocah, ini juga terlalu memandang rendah Zuo Qing, kan? Tidak peduli apa, dia juga wakil penguasa kota Cloudmarsh City sekarang. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Petik 2. Ye Yuan menatap Zuo Qing dan berkata dengan senyum tipis, biarkan dia melakukannya dulu. Kalau tidak, dia akan mengatakan bahwa aku menggertaknya nanti. Zuo Qing awalnya sepenuhnya tenggelam dalam proses menghancurkan obat-obatan dan mengembun embrio. Tapi matanya melirik ke arah tindakan Ye Yuan, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Untungnya, kekuatannya memang berdiri di atas orang lain dan mengendalikan obat-obatan roh itu. Orang ini, sengaja membuatku marah. Abaikan dia, selama aku memperbaiki pil obat, orang ini pasti akan kalah. Zuo Qing mengutuk dalam hati. Sebenarnya, Ye Yuan benar-benar tidak membuatnya marah. Dalam pandangan Ye Yuan, begitu para alkemis memasuki kondisi pemurnian pil, mereka akan mengabdikan hati dan jiwa mereka ke dalamnya. Bagaimana mereka masih memiliki pemikiran untuk peduli pada orang lain? Tapi Zuo Qing baru saja memperhatikannya. Pertama-tama, pada fokus, Zuo Qing kalah dari Ye Yuan lebih dari satu level. Ye Yuan murni merasa bahwa pertarungan pil semacam ini tidak memiliki kesulitan untuk berbicara dengannya sama sekali. Menyempurnakan pil obat tingkat 9 tingkat tinggi bukanlah hal yang sulit baginya. Menyempurnakan 9 pil kebenaran terakhir kali, Ye Yuan hanya mengejar efek obat terkuat, itulah sebabnya dia akan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun, saat Zuo Qing mulai bergerak sekarang, dia sudah kehilangan minat dalam pertarungan pil. Terlalu lemah. Obat penghancur Ye Yuan dan embrio obat kondensasi, dan obat penghancur Zuo Qing dan embrio obat kondensasi, keduanya berbeda. Ketika para ahli membuat langkah mereka, yang asli dan yang palsu akan menjadi jelas dalam sekejap. Obat hancur Zuo Qing dan kondensasi embrio benar-benar tidak dapat sepenuhnya melepaskan efek obat dari obat-obatan roh. Tingkat keahliannya masih terlalu kurang. Han Qingzi menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, kalau begitu, dia tidak punya harapan sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak sedikit pun. Han Qingzi menghela nafas sedikit dan berkata, sepertinya 20 tahun ini, tidak hanya kekuatan dao alkimia kamu tidak menurun, itu tumbuh setiap hari sebagai gantinya. Ye Yuan berkata, apakah kamu juga tidak sama? Han Qingzi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu berbeda. Seumur hidup ini, kamu mungkin menempatkan sebagian besar usahamu di jalan marsial, kan? Tapi mendengar berita kematianmu saat itu, pria tua ini masih benar-benar terpana untuk waktu yang lama waktu. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu masih penatua broter, Anda, yang peduli tentang saya. Beberapa orang tua mungkin senang sampai mereka melompat-lompat ketika mereka mendengar berita kematian saya, kan? Termasuk orang di sebelah sana. Han Qingzi berkata sambil tersenyum, orang tua ini tidak memiliki konflik kepentingan dengan Anda juga. Saya tentu tidak akan menantikan Anda sekarat. Jika Anda benar-benar dapat mencari jalan dewa alam, mungkin bahkan mari kita, orang-orang ini, menerima manfaat tanpa akhir. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana jalan dewa alam bisa begitu mudah? Selama 100.000 tahun, berapa banyak orang berbakat yang menakjubkan tidak bisa melakukannya, apalagi aku. Han Qingzi memarahi sambil tertawa, kamu Pang, tidak tulus dengan kata-katamu. Kedua orang saling bertukar pandang, dan keduanya mulai tertawa. Kedua orang ini memiliki percakapan yang hidup dan membuat orang-orang di bawah panggung konyol. Memang benar bahwa Lord King Yunzi adalah idola mereka. Tapi melecehkan Tuan Zuo Qing seperti ini juga terlalu meremehkan orang, bukan? Bagaimanapun, Lord King Yunzi hanyalah kaisar alkimia tingkat awal saat ini. Mungkinkah Tuan King Yunzi merebut dan menghidupkan kembali, kepribadiannya juga menderita pengaruh. Tidak ada yang akan berpikir bahwa obrolan ini akan menjadi waktu sepanjang hari. Han Qingzi dan Ye Yuan, kedua orang itu berbicara dengan sangat asyik. Kadang-kadang, mereka tertawa terbahak-bahak. Kadang-kadang, alis mereka rajutan dengan sedih, seolah-olah benar-benar lupa tentang pertarungan pil. Memperbaiki pil obat tingkat 9 tingkat tinggi, setidaknya membutuhkan waktu 3 hari untuk dapat membentuk pil juga. Tapi Ye Yuan menyia-nyiakan sehari begitu saja. Bagaimana dia masih bisa bersaing? Petik 2. Sampai siang hari kedua, Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata, kakak, mari kita menyusul nanti. Aku akan mengirim orang ini berkemas dulu. Han Qingzi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu harus memperhatikannya. Dengan pemborosan ini adalah waktu 1,5 hari.
Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tenang, pasti keluar sebelum orang ini. Selesai berbicara, Ye Yuan langsung memasuki formasi arai. Tapi ekspresi Han Qingzi berubah serius. Lambat 1,5 hari, dan masih bisa keluar sebelum Zuo Qing. Poin ini, bahkan dia sendiri juga tidak bisa melakukannya. Mungkinkah menghidupkan kembali selama 20 tahun ini, peningkatan kekuatan alkimia Ji Qingyun benar-benar hebat. Ye Yuan datang sebelum meja, dan kekuatan telapak tangannya juga bergetar, langsung menghancurkan obat-obatan roh tier 9 menjadi debu. Sama halnya menghancurkan obat-obatan dan mengembun embrio, langkah Ye Yuan jauh lebih indah dibandingkan dia. Melihat adegan ini, ekspresi Han Qingzi menjadi sedikit lebih serius. Mencapai levelnya, yang lebih baik atau lebih buruk, jelas dalam sekejap. Hanya langkah ini, kekuatan Ye Yuan lebih dari banyak untuk menggerakkan Zuo Qing dari lebih dari 10 jalan di belakang. Kontrol bocah ini dari energi esensi tampaknya menjadi lebih indah. Benar-benar aneh. Han Qingzi bergumam pada dirinya sendiri. Perbaikan embrio obat selesai, Ye Yuan mendesak dengan satu tangan, dan api suci sandal pembersihan mulai memanaskan kuali obat. Tekniknya hampir identik dengan Xiao Ruyan dan Rendong sebelumnya, seperti menyalakan api untuk memasak makanan. Tetapi pada saat dia bergerak, itu sama sekali berbeda dari dua murid. Benar-benar melihat hantu. Jelas menyalakan api untuk memasak makanan, bagaimana bisa persembahan silang Lord Qing Yunzi membuat orang berpesta seperti itu? Lord Qing Yunzi adalah Lord Qing Yunzi. Sebelum bereinkarnasi, sudah berapa tahun sejak kita melihatnya mengambil tindakan. Ini adalah gaya Kaisar Alkimia Puncak. Tapi dia sudah lambat 1,5 hari. Bisakah dia mengejar tingkat kemajuan Lord Zuo Qing? Bab 1036. Keheranan Han Qingzi benar-benar berbeda dari yang lain. Tier 9 Cleansing Sandal Secret Flame. Itu sebenarnya Tier 9 Cleansing Sandal Secret Flame. Menggunakan api esensi ini untuk memperbaiki pil obat hanya berhasil dalam setiap usaha. Meskipun Ye Yuan hanya kekuatan Kaisar Alkimia peringkat awal saat ini, tidak tahu mengapa, Han Qingzi terus memiliki perasaan tidak bisa melihat menembus. Sepertinya Ji Qingyun ini bukan Ji Qingyun saat itu. Han Qingzi menghela nafas panjang dan berkata, dalam proses keheranan semua orang, Ye Yuan sudah memanaskan kuali obat ke dalam keadaan kristal yang berkilauan dan jelas dengan kecepatan luar biasa. Hanya saja jenisnya yang berkilauan dan sebening kristal adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan transparansi jenis Xiao Ruyan dan Rendong. Seluruh kuali obat sebenarnya sudah dalam keadaan transparan. Semua orang tahu bahwa saat api esensi Ye Yuan berhenti, kuali obat ini pasti akan sia-sia. Pendekatan ini terlalu merancang kekuatan hidup kuali obat untuk efek penyempurnaan pil yang lebih kuat. 8 diagram mengembara seni rahasia naga. Alam legendaris. Teriak seseorang. Saat penyempurnaan pil dimulai, seseorang berteriak kaget. Ye Yuan tidak ragu-ragu dan langsung memasuki dunia legendaris. Lebih jauh lagi, itu adalah 8 diagram-diagram berkeliaran naga rahasia seni. Mungkin hanya keberadaan seperti Lord Qing Yunzi yang bisa memasuki alam legendaris saat dan ketika dia senang, kan? Memang layak menjadi Lord Qing Yunzi. Penyempurnaan semacam ini hanya membuat orang merasa segar dalam semangat. Apa yang Zuo Qing gunakan juga adalah 8 diagram Wandering Dragon Secret Art. Tetapi itu adalah bidang pencapaian besar. Itu bahkan tidak mencapai lingkaran sempurna kesempurnaan. Sebaliknya, perbedaan antara kedua orang itu terlalu jelas. Tapi alis Han Qingzi berkerut dan dia bergumam, Pang ini seharusnya sudah lama memahami 9 bintang Imperial Heaven Art. Dia sebenarnya hanya menggunakan 8 diagram Wandering Dragon Secret Art. Dari mana kepercayaannya berasal? Setiap gerakan dan tindakan Ye Yuan, Han Qingzi sangat bingung. Itu melompat alam untuk melakukan pertempuran di tempat pertama, Ye Yuan sebenarnya hanya menggunakan 8 diagram berkeliaran naga rahasia seni dan ingin memperbaiki pil obat tier 9 bermutu tinggi. Sepertinya tidak mudah, bukan? Zuo Qing, Kaisar Alkimia tingkat tinggi ini tidak disebut-sebut keluar. Perkiraan yang konservatif, Zuo Qing juga bisa memperbaiki pil Purple Clarity Jade Heaven bermutu tinggi. Agar Ye Yuan ingin menang, setidaknya itu harus tingkat yang superior juga. Tapi bisakah itu dilakukan? Meskipun itu hanya 8 diagram mengembara naga Secret Art, masing-masing segel Ye Yuan diam-diam dimasukkan Heavenly Dao, memberi orang perasaan misteri dan sulit dipahami. Langkah yang sama, ketika digunakan oleh orang yang berbeda, efeknya sama sekali berbeda. Seperti keberuntungan, apa yang digunakan Zuo Qing dan Ye Yuan adalah 8 diagram mengembara naga Secret Art. Saat orang-orang dengan mata tajam melihat,
mereka bisa langsung membedakan tingkat superioritas. Pemahaman dua orang tentang keterampilan alkimia sama sekali tidak pada tingkat yang sama. Melalui kuali obat transparan, orang bisa melihat bahwa dalam kuali obat Ye Yuan, yang secara bertahap membentuk pil obat tampaknya melompat ke girangan di bawah selubung api esensi, seperti sedang menari. Segera, orang-orang di sekitarnya benar-benar dibawa ke dalam proses penyempurnaan pil untuk menyenangkan mata dan pikiran oleh Ye Yuan. Hati Gu Yue hampir melompat keluar ketika dia menyaksikan penyempurnaan pil Ye Yuan di tengah orang banyak. Terlalu hebat. Ini adalah penyempurnaan pil yang benar. Ini adalah pakar sejati. Aku, berbicara sampai belakang, Gu Yue sebenarnya sudah mengoceh tidak jelas. Xiao Ruyan memandangnya seperti melihat orang tolol dan berkata tanpa berkata-kata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin melampaui Lord Qing Yunxi? Kemana perginya kepercayaan dirimu? Gu Yue berkata, itu hanyalah kekudusan muda, tidak masuk hitungan. Sekarang, saya sudah membalik lembaran baru dan bersumpah untuk mengikuti jejak Tuan Qing Yunxi. Mulai dari sekarang, dia idola saya, tujuan seumur hidup saya. Petik 2. Xiao Ruyan tidak mengatakan apa-apa. Transformasi orang ini juga terlalu hebat, bukan? Kemarin, dia masih muda dan sembrono. Hari ini, dia sudah membuka lembaran baru. Namun, Xiao Ruyan sedikit banyak juga terlihat sedikit. Gu Yue benar-benar tergila-gila dengan alkimia Dao. Hanya pesona alkimia Dao yang bisa mengubah pemuda yang angkuh menjadi ini. Omong-omong, bukankah apprentice junior Brother Rendong juga sama? Dalam sekejap, 1 hari berlalu. Semua orang tenggelam dalam penyempurnaan pil Ye Yuan, tidak bisa melepaskan diri. Tiba-tiba, Ye Yuan berteriak, pil Purple Clarity Jade Heaven, padatkan. Saat api esensi ditarik, pil obat sudah terbentuk. Murmur, mengikuti penarikan esensi Ye Yuan, kuali obat langsung berubah menjadi tumpukan arang hitam, hancur berkeping-keping. Ye Yuan memberi isyarat ringan, dan pil obat terbang ke dalam wadah. Ekspresi Han Qingzi berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan takjub, ini, sudah dilakukan. Dia memasuki formasi susunan untuk melaksanakan pemeriksaan pil obat dengan tidak sabar. Ketika dia melihat pil obat, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Yuan dengan takjub. Transcendent Grade. Kamu benar-benar menggunakan 8 diagram mengembara naga Secret Art untuk menyaring pil Purple Clarity Jade Heaven kelas Transcendent. Han Qingzi berkata dengan tak percaya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, hanya pil Jade Heaven kejelasan ungu. Ini juga bukan pil obat yang unik, bagaimana mungkin sulit untuk disempurnakan. Pil obat yang digunakan untuk bersaing dalam alkimia semua bukan pil obat yang benar-benar istimewa. Untuk pembangkit tenaga listrik seperti Ye Yuan, penyulingan benar-benar semudah meniup debu. Tentu saja, itu merujuk pada mencocokkan kekuatannya. Tapi Ye Yuan saat ini hanyalah seorang kaisar alkimia tingkat awal. Mengucapkan kata-kata ini sedikit berlebihan. Han Qingzi terdiam saat berkata, aku juga sudah mendengar tentang masalahmu. Dikatakan bahwa kekuatan jiwamu sudah menembus batas-batas wilayah kultivasi. Sebenarnya, kau sudah setengah kaisar-kaisar alkemis kelas menengah sekarang. Hanya saja meski begitu, perbaikanmu juga agak terlalu mengejutkan. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, reinkarnasi untuk kehidupan lain, memikirkan beberapa hal yang aku tidak bisa mencari tahu di masa lalu. Itu dianggap memiliki beberapa keuntungan yang tidak disengaja. Pil ungu Jade Heaven kejelasan ini secara serius tidak dianggap sebagai masalah besar bagiku. Petik 2. Han Qingzi tersenyum pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu bocah, kamu benar-benar aneh. Mengatakan bahwa kamu memiliki harapan terbesar untuk menerobos ke alam dewa alkimia benar-benar tidak hanya mengatakannya. Sebenarnya, Ye Yuan tidak mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa dia bisa mencapai efek seperti itu sebenarnya masih semua berkat perbaikan dari 9 pil kebenaran terakhir kali. Setelah waktu itu, pemahamannya tentang alkimia Dao menjadi lebih dalam. Bahkan jika dia sengaja menyembunyikan hukum Divine Dao, memurnikan pil obat seperti Purple Clarity Jade Heaven pil masih sangat mudah. Penyempurnaan yang terakhir kali bisa dikatakan telah benar-benar memperluas cakrawala, membiarkannya berdiri di tingkat yang lebih tinggi untuk melihat masalah. Kembali ke memperbaiki pil obat tier 9 sekarang, perasaan itu benar-benar berbeda. Ye Yuan menepuk pundak Han Qingzi dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kata-kata baikmu. Masalah-masalah di sini harus menyusahkan kakak. Pria ini masih perlu memperbaiki dewa tahu berapa lama. Aku tidak akan menemani. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Xiao Ruyan dan yang lainnya dan segera pergi. Ketika Gu Yue melihat situasinya,
dia juga berjalan terhuyung dan mengikuti di belakang. Saat Ye Yuan pergi, sekelompok besar orang bubar dengan keras, semua mengejar Ye Yuan. Mereka juga tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan dan hanya mengikuti Ye Yuan. Mungkin itu hanya semata-mata ingin melihat bagaimana mantan ahli puncak ini saat ini. Han Qingzi tidak bisa menahan senyum kecut dan melihat Ye Yuan pergi dengan tatapannya. Setelah setengah hari, sudah kosong di bawah panggung. Pil Purple Clarity Jade Heaven, padatkan. Zuo Qing menangis keras dan pil obat akhirnya terbentuk. Hahaha, lakukan dengan sangat baik kali ini. Bahkan jika itu tidak bisa mencapai tingkat superior, itu seharusnya tidak jauh juga. Zuo Qing berkata sambil tertawa keras. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu yang tidak beres, dan tidak dapat melihat ke bawah panggung, dan langsung terpana, di mana orang-orangnya. Han Qingzi meliriknya dengan sedih dan menepuk pundaknya sambil berkata sambil menghela nafas, orang-orang sudah pergi. Bab 1037. Tuan, itu masih berlutut di luar, bersikeras mengakui aku sebagai tuannya. Aku sudah memberinya pelajaran ganas barusan, tapi dia menolak untuk pergi. Xiao Ruyan sudah dipusingkan oleh Gu Yue permen lengket ini sampai dia tidak marah. Tidak peduli bagaimana dia memukul, bagaimana dia memarahi, Gu Yue benar-benar acuh tak acuh. Singkatnya, itu tidak membalas ketika dipukul, tidak membalas ketika dimarahi, bersikeras mengakui Xiao Ruyan sebagai tuannya. Tuanku, bagaimana kalau aku keluar dan melumpuhkan bocah itu, dan langsung membuang keluar kota? Jiang Taichang berkata dengan galak. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu peduli padanya. Gosok disposisi terlebih dahulu sebelum berbicara. Suangzu, saya membiarkan Anda semua mengirim berita, mengatakan bahwa saya ingin mengumpulkan pusat semangat kuno rumput harum dan benang sari bunga suci Jade Green. Apakah sudah dilakukan? Petik 2. Ruan Suangzu membungkuk dan berkata, Tuanku, berita itu sudah dibiarkan keluar. Yang mulia benar-benar memiliki reputasi luar biasa. Mendengar bahwa Tuan yang ingin mencari dua jenis obat roh ini, masing-masing dan setiap dari mereka semua mengatakan bahwa mereka ingin memberi hadiah kepada Milord secara gratis sekarang, cukup banyak seluruh kota Klutmarsh sudah diaduk, membantu Milord untuk menemukan dua jenis obat roh ini, tetapi dua jenis obat roh ini terlalu jarang, bahkan jika itu kota Klutmarsh, mungkin juga tidak ada. Petik 2. Aokian mencibir dengan jijik dan berkata, bagaimana mereka melihat karena wajah Tuan. Mereka memberi hadiah kepada Tuan. Meskipun rumput kuno pusat roh rumput dan benang sari bunga suci Jade Green jarang terlihat, bantuan Tuan jelas lebih berharga dibandingkan untuk dua hal ini. Petik 2. Soal Ye Yuan benar-benar menghancurkan Zuo Qing sudah menyebar dengan gila-gilaan di kota Klutmarsh 2 hari ini. Untuk beberapa waktu, berita tentang King Yunzi kembali menyebabkan keributan besar, dan sudah menjadi topik pembicaraan terbesar seluruh kota Klutmarsh. King Yunzi kembali dengan dominan. Tidak hanya kekuatan dao alkimianya tidak menurun, tetapi juga menjadi lebih mencengangkan. Dengan kekuatan Kaisar Alkimia peringkat awal, benar-benar mengalahkan Kaisar Alkimia tingkat tinggi, wakil kota Lord Zuo Qing. Hal semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Namun, Lord King Yunzi adalah bentuk kehidupan yang menyertai keajaiban di tempat pertama. Sepertinya mencapai sejauh ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk dibayangkan. Dia bisa lolos dari kematian dalam bencana besar dan kembali ke Klutmarsh City, bukankah itu keajaiban tersendiri? Petik 2. Orang harus tahu bahwa Lord King Yunzi adalah alkemis yang dikenal sebagai yang paling dekat dengan Dewa Alkimia. Membuatnya berutang budi terlalu berharga. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jika benar-benar dapat menemukannya, apa salahnya berutang budi? Satu kalimat, itu membuat Jiang Taichang dan Wu Lu sangat tersentuh. Kedua jenis obat roh ini adalah obat roh tier 9 bermutu tinggi yang diperlukan untuk memperbaiki pil Divine Source Infusion murni. Beberapa hari ini, mereka sudah sangat mengalami betapa surga itu menentang Yang Mulia. Keberadaan yang menentang surga seperti itu sebenarnya rela berutang budi kepada orang lain. Bagaimana ini tidak menggerakkan mereka? Beberapa orang hanya berbicara ketika suara berisik tiba-tiba terdengar di luar penginapan. Ekspresi Ruan Suangzu berubah, dan dia berkata, aku akan pergi dan melihat apa situasinya. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, jangan terburu-buru, lihat dulu. Di luar penginapan, seorang pria muda memimpin sekelompok orang, sementara di seberang mereka, hanya Gu Yue saja. Jian Wushuang, saya tahu bahwa Anda menaruh dendam dengan Grand Master saya. Ingin menemukan masalah dengannya, telusuri aku dulu. Gu Yue memiliki ekspresi muram dan berkata tanpa melemahkan sikapnya yang mengesankan.
Pemuda bernama Jian Wushuang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Yo, tidak pernah mendengar sebelumnya Ji Qingyun menerima murid di masa lalu. Sudah 20 tahun, dan dia bahkan sudah memiliki seorang murid besar. Namun, siapa kamu, untuk juga berani menghentikan kursi ini?" Petik 2. Gu Yue berkata dengan senyum dingin, "Jian Wushuang, kamu mengejar Spirit Snow Divine King saat itu tetapi gagal memenangkan hatinya dan bahkan diinjak-injak oleh Grand Master seperti anjing. Kamu sebenarnya masih berani datang di depannya untuk menjadi kurang ajar." Saat kata-kata ini keluar, semua orang mengagumi keberanian Gu Yue. Jian Wushuang ini adalah master sekte muda dari salah satu dari 8 tanah suci super besar, Sekte Pedang Surgawi. Budidaya dao pedangnya menembus langit dan menembus bumi. Dikatakan bahwa dia sudah memiliki 1 kaki melangkah ke jajaran ahli Void Mystic. Tidak mengira bahwa Taman Obat Abadi membuka kali ini, Sekte Pedang Surgawi juga datang. Jian Wushuang mendengar bahwa Lord King Yunzi kembali, dia secara alami akan datang untuk menemukan masalah dengannya pada saat pertama. Iya, saat itu, Jian Wushuang mengejar Spirit Snow Divine King dengan pahit tetapi gagal memenangkan hatinya. Spirit Snow Divine King hanya memiliki mata untuk Lord King Yunzi. Kedua orang itu adalah musuh bebuyutan. Terutama ketika Spirit Snow Divine King menderita cedera serius dan tinggal selama sebulan di balai pengobatan raja dengan Lord King Yunzi dalam jarak dekat. Setelah masalah ini menyebar, Jian Wushuang bahkan lebih membenci tulang. Saat itu, Jian Wushuang pergi ke balai pengobatan raja untuk menantang Lord King Yunzi sendirian. Hasilnya adalah dia dihancurkan oleh serangan jiwanya sampai langit dan bumi menjadi redup, dan dia menderita luka berat. Jika tidak karena itu pertempuran, mungkin Jian Wushuang sudah lama menembus ke ranah Void Mystic. Petik 2. Sepertinya Gu Yue bertekad untuk mengakui Nona Xiao sebagai tuan, untuk benar-benar menegur Jian Wushuang di wajahnya. Tetapi dengan kekuatan Lord King Yunzi yang sekarang, dia mungkin bukan pertandingan Jian Wushuang. 2 hari ini, penginapan tempat Ye Yuan berada diikuti dengan penuh minat. Oleh karena itu, saat konflik terjadi di sisi itu, ia segera membangkitkan sekelompok besar perhatian seniman bela diri. Mengenai berbagai hal Jian Wushuang dan Ji Qingyun saat itu beredar luas di alam surgawi. Mereka sangat sadar. Hanya saja mengenai kesulitan Ye Yuan, mereka menjadi agak khawatir. Mereka tahu bahwa Ye Yuan membawa serta beberapa raja surgawi. Tapi beberapa orang itu kemungkinan masih belum cocok dibandingkan dengan Jian Wushuang. Sementara Ye Yuan sendiri hanyalah kekuatan tingkat pertama Dao mendalam. Itu bahkan lebih tidak mungkin menjadi pertandingan Jian Wushuang. Gu Yue juga mendominasi, untuk benar-benar berani secara langsung merobek bekas luka Jian Wushuang di depan begitu banyak orang. Dengan dia mengatakan itu, aura Jian Wushuang menjadi dingin. Bulu-bulu di seluruh tubuh Gu Yue hampir berdiri di ujungnya. Gu Yue tahu bahwa Ye Yuan pasti mengawasinya. Apakah dia bisa mengakuinya sebagai tuannya atau tidak akan bergantung pada satu kesempatan ini. Dia benar-benar tidak bisa melemahkan momentumnya. Dia mungkin juga memutuskan hatinya dan mengambil risiko itu semua. Gu Yue mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menjulurkan dadanya, dan bertemu dengan mata Jian Wushuang dengan bangga, tidak sedikit pun takut. Ketika Jian Wushuang melihat sikap Gu Yue, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tidak buruk. Cukup bagus. Grand Murid Ji Qingyun memang punya bola. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani berbicara seperti ini ke kursi ini." Gu Yue tertawa dingin dan berkata, "Itu adalah Tuhanku yang agung yang bertemu dengan kemalangan. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk menjadi sombong di alam surgawi ini?" Menamparkan. Saat suara Gu Yue memudar, tamparan Jian Wushuang tiba, langsung memukul Gu Yue di kejauhan. Tamparan ini, Jian Wushuang memukulnya dengan sempurna dan tidak mengklaim kehidupan Gu Yue. Tetapi memukul sampai setengah wajahnya membengkak. Jian Wushuang perlahan berjalan maju dan berkata dengan senyum tipis, "Bicaralah, teruslah bicara." Puff! Gu Yue langsung memuntahkan seteguk darah berbusa, ingin menyemprotkan ke wajah Jian Wushuang. Tapi keterampilan apa yang dimiliki Jian Wushuang? Bagaimana dia bisa dikotori oleh orang seperti dia? Gu Yue berkata dengan senyum dingin, "Kalau bukan karena Grand Master menunjukkan belas kasihan saat itu, kamu, sampah ini, sudah lama menjadi orang tolol. Apakah masih ada kesempatan untuk memamerkan kekuatanmu di depan tuan muda ini?" Petik 2. Jian Wushuang tertawa lagi dan berkata, "Berat, aku tahu kamu. Beberapa tahun di kota Klutmarsh ini, kamu masih memiliki beberapa ketenaran, mengaku ingin mengejar Ji Qingyun sesama itu. Namun, kamu lihat, kamu sudah hampir sekarat, dan Grand Mastermu itu masih seperti kura-kura pengecut.
Dia tidak berani keluar. Petik 2. Selesai berbicara, Jian Wushuang menunjuk jari-jarinya seperti pedang dan dengan ringan menunjuk ke depan.